Ibu. Saya ini tetangga sini, Bunda. Ya. Mau ketemu Bunda, Bundanya ada nggak? Oh, belum ada. Alhamdulillah ya Allah. Saya pengen curhat. Iya. Ada tamu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bisa ketemu? Udah lama saya mantau Bunda di IG, di TV, di Facebook. Alhamdulillah hari ini baru bisa ketemu. Ya, silaturahmi kita ya. Terima kasih Sudah Bunda. komunikasi sama Bu Sofia ya? Sudah, maka tadi saya nanya katanya, oh pas ini Bu ada acara kajian Ahad, jadi bisa Iya. datang hari ini. Makanya saya langsung ke sini. Ya, alhamdulillah Iya, bisa. gimana kabarnya Bu ya? Alhamdulillahirobbilalamin. Lama tuh tiap hari Iya, saya betul. mantau. Sekarang juga sudah mau syuting untuk Metro TV. Iya, makanya saya selama kepikiran bulan kapan bisa ketemu langsung dengan Bunda, pengen curhat. Duh, kapan ini bisa ketemu langsung? Alhamdulillah hari ini Kalau saya. ketemu langsung itu lebih enak ya. Iya. Dulu kita adanya COVID pakai Zoom, Iya. kadang-kadang pakai Zoom itu kurang begitu pas juga. Tapi kalau sekarang udah bisa Ketemu langsung, silaturahmi lagi. iya. Dan Bu ya gimana kabarnya? Keluarga gimana? Alhamdulillah, cuman ada sedikit masalah Bunda. Makanya saya berusaha pengen ketemu Bunda. Mudah-mudahan setelah ketemu jadi tenang dikit gitu. Iya, mau menjelang Ramadan pula Iya. ya, supaya menenangkan Tenang hati hati, kita. iya, karena Betul. ya kalau dikatakan dalam rumah tangga banyak banget ya masalahnya ya. Iya, betul. Cuman ada yang sedikit ngeganjel di saya itu pengen curhat. Terutama ya mohon maaf tentang keluarga, mungkin kayaknya untuk curhat itu agak sedikit kurang enak ya kalau tentang keluarga. Iya. Tapi apa boleh buat, ini harus disampaikan karena menyangkut saya sendiri. Ceritanya gini Bun. Saya kan berumah tangga itu udah hampir 30 tahun kali ya, 30 tahun. Cukup lama ya? Iya, udah 30 tahun ya. Lika-likunya rumah tangga sudah saya jalani. Pahit getir manisnya. Iya, sudah saya alamin semua dah. Terutama kalau masalah ekonomi mah udah saya buat ya. Saya mampu menjalaninya. Yang saya nggak kuat itu satu Bun. Untuk saya sendiri khawatir ketika saya melakukannya saya dosa. Padahal saya udah capek, udah lelah, tapi akhirnya saya dosa. Capek digulain. Iya. Capek-capek diomelin. Iya, saya udah capek-capek gak dapat pahala. Nah, itu yang saya khawatirkan Bun. Makanya nggak apa-apa, saya upayakan pengen ketemu Bunda. Nah, itu kan kalau saya mungkin sering ikut pengajian juga, dengar dari ustazah yang lain. Nah, ketika suami itu kan misalnya khususnya di saya misalnya suami itu nggak mau sholat, nggak mau ibadah. Ketika kita kasih tahu, ayo sholat maghrib sholat, pokoknya 5 waktu itu nggak pernah sholat. Saya kadang-kadang suka marah. Kok saya ini berjuang sendiri, berdoa sendiri, marahin suami. Nah itu kan saya pikir padahal itu kan untuk kebaikan rumah tangga. Tapi dalam hati saya itu takut terbuat dosa gitu ya. Apa namanya suami ya, kita harus nurut suami. Tapi ketika kita marah, kita untuk kebaikan kan ya Bu ya, untuk kebaikan rumah tangga. Nah itu bagaimana itu solusinya? Suami misalnya kalau untuk masalah ekonomi mungkin kita udah sabar, namanya rezeki itu turunnya dari Allah bukan dari suami, intinya gitu. Saya udah ikhlas kalau masalah yang penting intinya bisa makan gitu. Nggak pengen beli apa-apa ya Bu ya. Yang penting kita makan dulu hidup. Nah kalau untuk masalah ibadah, kita kan ketika suami nggak sholat, otomatis misalnya untuk ngasih tahu ke anak, ayo apalagi untuk ke musola, padahal musola deket gitu. Itu musola deket bagus. Jangankan ke musola, di rumah aja nggak mau. Terus yang saya ingin tanyakan, gimana solusinya? Terus apa saya harus terus-terusan ngasih tahu? Ketika kita marah, akhirnya dalam hati karena keseringan ngasih tahu, akhirnya kita putus asa. Ya, masa bodoh. Dalam hati kadang-kadang suka nangis tuh ya Bu ya. Ya Allah, ini ya Allah. Kadang kalau lagi berdoa, beri hidayah kepada suami saya, anak saya supaya mau beribadah. Tapi ketika
akhirnya kan kita curhatnya sama orang lain, apalagi beda pasangan ya. Kadang-kadang kan namanya ustadz gitu ya, ustadz temen curhat begini-begini. Nah itu bagaimana saya pengen supaya jangan saya udah capek ngurusin misalnya rumah tangga, kesal sama suami, intinya nggak mau ibadah, tapi kita dapat dosa juga, tabungan kita nggak ada untuk di akhirat. Iya gitu Bun, kita udah berupaya sekuat tenaga gitu, akhirnya kan dengan kekesalan nih, dia udah nggak mau kerja apa, kita kesal, akhirnya udah ibu yang kerja, bapak yang di rumah semuanya urusin. Jadi walaupun kita di rumah nggak ada kerjaan nih Bu, biar dia yang ngerjain gitu. Apa itu dosa? Apa enggak? Iya. Kok enak lu mau nyari duit ini gitu. Udah kerjain. Kadang disuruh apa juga, tuh ambilin. Udah kerjain sendiri. Nah gitu Bun. Itu yang saya dari kemarin pengen ketemu Bunda itu seperti itu. Nah seperti itu saya dosa enggak? Kan kita juga khawatir ya. Kita udah capek terus di akhirat kita disiksa juga. Ini boleh dikata banyak banget ini permasalahannya, luar biasa ini. Iya makanya kayak gitu Bu. Oke Bu ya, Ibu Sophia, memang urusan rumah tangga bukan urusan yang mudah. Iya. Dan ketika kita menyatukan dua manusia, laki-laki dan perempuan, kan sering sekali saya sampaikan dalam ngaji kita. Coba ketika kita di hadapan suami, di hadapan kedua orang tua kita melahirkan kita dari masih kecil. Orang tua melahirkan sampai dari kecil kita sampai dewasa sama orang tua kita. Kan saya sering sampaikan, ketika kita udah dewasa dengan ayah kita, hatta dengan ibu kita yang biasa berpakaian rapi, terus nggak berpakaian, gimana rasanya? Rasanya malu. Tapi pada suami kan enggak. Ya. Ini suatu hal yang luar biasa, Allah memberikan keutamaan di situ kan. Namun demikian dalam hal rumah tangga ini memang Al-Quran itu menyampaikan bukan perempuan yang bertanggung jawab pada keluarganya. Sekarang kita begini Bu ya, kan kita udah kaji bahwa perempuan itu bukan untuk mengurus semua apa yang ada di rumah tangga. Umar bin Khattab kan ketika beliau dimarahin istrinya ngomel terus, beliau diam saja. Maka ada seorang sahabat di depan nungguin kan. Udah ketika nungguin, Umarnya di dalam rumah belum keluar, diintip oleh sahabat tersebut. Padahal sahabat juga mau ngadu juga tentang carut marut rumah tangganya, domelin terus sama istrinya. Tapi si sahabat ini, laki-laki ini ngintip, Umar juga lagi diomelin. Sama siapa? Sama istrinya juga. Maka ketika si laki-laki berpikir, saya udahlah, saya nggak jadi curhatnya. Oh, Umar juga lagi diomelin sama bininya gitu kan. Kemudian Umar kayak terpanggil, ada orang di depan, Umar keluar. Umar bertanya kepada orang itu, lalu dia bilang, tadinya datang ke sini mau curhat. Curhat tentang apa? Dia bilang, diomelin istri, selagi hal itu tidak membuat jatuh martabat suami, istri ngomel kayak apapun itu, kata Umar, biarin aja lah. Yang penting itu tidak menjatuhkan marwah suami. Lalu kemudian apakah itu istri dosa? Kalau kata Umar tidak dosa. Kenapa? Dia lagi melakukan haknya. Kemudian ini kata Umar bin Khattab, dia marahin kita, cepet. Emang begitu ya perempuan mah ya. Kita diam aja, kenapa? Karena kita makan, istri yang masak. Istri ngurusin anak-anak yang dilahirkannya anak kita. Istri bertanggung jawab pada anak-anak. Istri membesarkan anak. Istri bereskan pakaian kita. Istri atur rumah tangga. Istri segala macam dilakukan, bahkan suami nggak bisa cari nafkah, istri juga yang melakukan. Kata Umar bin Khattab kepada laki-laki tersebut,
sabar aja deh. Kenapa? Karena itu pasti istri juga nggak akan terus menerus dia ngomel kayak begitu. Ini Umar. Nah lalu kemudian oleh-oleh Isra Mi'raj itu adalah sholat. Memang oleh-olehnya sholat. Betul sekali Nabi Musa ketika Rasulullah datang kepada Allah ke Sidratul Muntaha sampai menembus Rafail Akhdar. Apa itu artinya? Ya, tidak boleh disentuh oleh para malaikat pun, hatta malaikat terdekat dengan Allah tidak boleh, hanya Rasulullah yang bisa menembusnya, dan hasilnya oleh-olehnya adalah sholat. Ketika oleh-oleh itu sholat, berapa sholat itu? 50 waktu awalnya. Ketika 50 waktu, maka beliau turun lagi, ketemu Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, oleh-olehnya apa? Kita bicara lagi kita aja. Aku dikasih oleh-oleh 50 waktu. Bangga Rasulullah. Oleh siapa? Oleh Allah. Allah sayang sama aku. Aku dikasih oleh-oleh 50 waktu. Oleh-oleh 50 waktu, dikasih oleh-oleh 50 waktu. Apa yang terjadi? Yang terjadi, kata Nabi Musa, gaya bangga dikasih oleh-oleh 50 waktu sholat. Emangnya ente sanggup? 50 waktu. 50 waktu. Itu udah satu kebanggaan. Kata Nabi Musa, jangankan umatmu yang kecil-kecil, pik-pik, umat aku yang strong, yang gede-gede, yang luar biasa, bahkan tandingan-tandingan Tuhan pun dia bisa bikin. Itu sholat 50 waktu kata saya. Jadi gimana? Minta keringanan balik lagi kita sama. Bukan datang lagi kita mulai kan. Berapa Muhammad? Ya Rasulullah dikasih 5. Yuk balik lagi. Ya Nabi Allah Musa, ya balik lagi malu dong aku. Mudar mandir dari 50 menjadi 5. Kata Nabi Musa, walaupun 5 umat kamu tidak akan sanggup untuk menjalankannya. Benar nggak? Benar. Makanya kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 45, auzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata Allah. Apa sih Allah sampaikan? Mohon pertolonganlah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohon pertolonganlah kalian semua. Kamu semua mohon pertolongan dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Ista'inu itu banyak kepada kalian semua. Dengan apa? Sabar dan sholat. Tadi memerintahkan suami itu kan butuh kesabaran. Iya, betul. Benar kan? Benar. Berangkatnya Rasulullah Isra Mi'raj itu buah dari kesabaran. Sabar apa? Ditinggal wafat oleh istrinya yang tercinta. Ditinggal wafat oleh orang yang sangat dikasihinya. Yang membela beliau siapa? Yaitu Abu Thalib yang selalu membelanya dalam hal apapun. Kalau kurang sabarnya, aral itu Rasulullah. Iya. Sabar kan? Maka dengan sabar, nggak aral, nggak mengumpat Allah, hanya nangis dan berdoa. Buah kesabaran, beliau diajak oleh Allah rihlah sampai minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari kota Mekah Masjidil Haram sampai Palestina Masjidil Aqsa. 1 bulan kalau pakai unta. Ini cuma 1 malam. Itu kan berkah dari sabar. Setelah itu dari Masjidil Aqsa diberangkatkan sampai Sidratul Muntaha yang tadi oleh-olehnya adalah sholat. Dan sholat itu memang berat. Kenapa? Kata Allah, minta pertolongan dari sabar dan sholat. Bu, iya, ngadepin suami itu kan butuh sabar. Sabar yang luar biasa. Apakah bos dosa apa enggak? Iya. Sabar. Sholat, masa sih kita lagi duduk Buya tiba-tiba lagi ngobrol sama bunda begini, tiba-tiba langsung berdoa, ya Allah, mohon suami saya diberikan hidayah. Enggak. Kenapa? Karena di dalam sholat itu adalah ada doa. As-sholat ada doa. Dalam sholat ada doa. Masa kita lagi bertamu, kita lagi ke undangan, kita lagi pasar, tiba-tiba cari pojokan untuk berdoa. Katawain orang. Ngapain? Iya, orang gelo kan? Ngapain itu dia? Ngapain itu dia? Belum sembuh udah keluar sakit jiwa kan gitu ya. Tapi kalau dia sholat itu
di dalam sholat kita laksanakan sholat itu kan ada doa. Maka apapun yang kita sampaikan, doa kita yang kita dalam sholat. Paling gampang menyampaikan sholat itu, gampang menyampaikan doa itu dalam sholat. Makanya kata Allah, wasta'inu, minta pertolongan di mana? Di sholat dan di sobar, di sobar dan di sholat. Nah, sobar sama sholat itu bukan perkara mudah. Wa inna lakabiratun. Susah sobar. Susah itu dijalankannya. Susah. Siapa sih yang bisa menjalankan sobar? Siapa yang bisa menjalankan sholat? Illa alal khashi'in. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apa sih artinya khusyuk? Khusyuk adalah tahu posisi dia, hak dan kewajiban dia kepada Allah. Apa? Hak dia dari Allah, dia tahu. Kewajiban dia kepada Allah, dia pun tahu. Haknya mana? Tadi udah usaha keras, maka haknya Bu Iya adalah mendapatkan rezeki dari Allah. Ya kan? Kewajiban Bu Iya sholat. Ngajakin lingkungan keluarga untuk ayo sholat. Kenapa sholat? Wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya khusyuk, kenapa? Itu ada konsekuensi kita, tanggung jawab kita kepada Allah dan hak Allah dari kita. Karenanya disebutkan kan, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalat. Pertama yang diperiksa oleh Allah bukan ngaji kita, bukan rajin kita, bukan taat kita sama suami atau sama istri, tapi yang pertama adalah sholat. Idza shaluhat shaluhal amalu kullu. Sholatnya bagus, semua amal ibadah yang lainnya dianggap beres. Wa idza fasadat fasadal amalu kullu. Jika sholatnya nggak benar, dianggap semua amal perbuatan itu nggak benar. Nah, dalam hal Bu Iya ngajakin keluarga khususnya suami emang berat ya. Kenapa beratnya? Karena orang paling dekat sama kita. Dan yang paling parah lagi, jika suami udah males, sulit untuk diajakin sholat, kemudian dia nggak mau sholat, malah ngebalik-balikan, jadi contoh buat anak. Nah, anak ini disuruh sholat sama kita. Ayah aja nggak sholat. Nah, itu yang tambah beban berat. Beban berat ya. Kan kita udah kaji. Apa kita kaji? Mungkin Bu Iya sering, Bu Iya mungkin pernah ngedengerin di live IG, di YouTube. Apa itu? Pahala suami yang sobar terhadap kelakuan durhaka istrinya. Minta kepada suami sudah sampai nangis-nangis, sampai capek-capek. Ajakin anak sampai nangis-nangis, sampai capek-capek. Karena anaknya nyontoh suami aja nggak mau sholat. Mama nyuruh aku sholat, papa aja nggak sholat, papa aja dibiarin aja, kok aku disuruh sholat terus sih. Itu kan dibalikan anak, lagi anak zaman sekarang. Udah pintar dibalikan. Kalau ibu sudah lakukan dengan terus-menerus dan suami belum mendapat hidayah, maka semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Kenapa demikian? Abu Thalib yang menyebabkan Rasulullah Isra Mi'raj, wasilah daripada Rasulullah Isra Mi'raj itu kan Khadijatul Kubra meninggal dunia, Abu Thalib meninggal dunia. Beliau sedih. Kenapa? Karena orang yang sangat dicintai dua orang ini. Tapi dua orang yang sangat dicintai ini ada dua versi, ada dua karakter. Karakter pertama, tokoh pertama adalah Khadijatul Kubra, perempuan pertama yang mengimani Rasulullah, meyakini kerasulannya Nabi Muhammad, tauhid kepada Allah. Karakter kedua Abu Thalib, ironis. Yang satu takwa kepada Allah, mengikuti suaminya. Siapa? Khadijatul Kubra. Yang satu Abu Thalib yang betul-betul nolongin Rasul sedemikian rupa, tapi dia nggak beriman pada Rasul. Bahkan dia tidak beriman pada Rasul. Rasul sampai nangis-nangis kepada Allah. Maka Rasul nangis kepada Allah, mohon kepada Allah, ya Allah, gimana ini Abu Thalib? Saya takut banget ya Allah. Aku takut ajamu akan menimpa Abu Thalib. Kenapa? Abu Thalib udah nolongin aku. Abu Thalib udah membela perjuangan dakwah aku. Tapi Abu Thalib ini gak beriman pada aku. Bagaimana aku menolongnya ya Allah? Apa kata Allah? Ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, nggak usah pusing, nggak usah bingung. Engkau tidak mampu memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi hanya Allah lah yang mampu memberikan petunjuk siapa yang dia kehendaki. Jadi semuanya kalau kita udah
laksanakan perintah itu udah kita laksanakan, ngomel udah banyak, masih belum terbuka, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Dosakah kita? Enggak dosa. Kenapa? Semuanya kita serahkan kepada Allah. Karena kalau kita terus ikutin ya capek. Nggak ada yang namanya perempuan, istri bertanggung jawab pada amal suami dan anak-anak. Tapi yang bertanggung jawab di akhirat nanti adalah suami. Suami ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu laki kepada laki-laki loh. Hitobnya kepada siapa? Kepada suami. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, baik dia ayyuhalladzina amanu maupun dia ayyuhan nas, hai sekalian manusia, hai orang yang beriman, kepada laki-laki, kepada suami, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluarga kamu, anfusakum wa ahlikum. Itu adalah dari api neraka. Walhasil urusan api neraka adalah urusan tanggung jawab suami dalam mengendalikan keluarganya untuk bertakwa beribadah pada Allah, mengikuti ajaran Allah dan Rasulullah. Ini kalau udah cerewet banget, kita nggak dosa. Kenapa nggak dosanya? Karena kita sudah memerintahkan, karena kita sudah berupaya keras, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Mau dikasih hidayah atau tidak, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir apa itu? Kan rumah tangga itu nggak selamanya enak. Rumah tangga itu nggak selamanya suami yang cari rezeki. Iya betul. Iya kan? Biasanya suami nggak menghasilkan apapun, anaknya banyak, maka istri harus jumpalitan cari nafkah. Ketika istri berperan ganda, mencari nafkah juga, mengurus rumah tangga juga, maka rumah tangga itu ibarat jual beli antara din minkum, ridho sama ridho. Jika kita berbagi tugas sama suami, Papa, Ayah, saya kan cari uang. Di rumah kalau saya pulang gak ada yang masak, gak ada yang cuci. Masa saya pulang habis cari uang, udah capek, mau makan harus masak dulu, harus cuci pakaian dulu, harus cuci piring dulu. Boleh gak kalau kita bagi-bagi tugas? Saya cari uang di luar, Ayah, Papa, ya setidaknya di rumah bisa masak lah, barang kelihatan pasti bisa cuci, ngurus rumah, berbagi tugas. Jika suami ridho, semuanya menjadi ridho, tidak ada dosa di sini. Seridho suami adalah ridho istri juga, ridho istri adalah ridho suami juga. Memang yang utama adalah ridho suami ada pada orang tuanya, ridho istri ada pada suaminya. Tapi dalam hal-hal tertentu, suami tidak memberikan nafkah, suami tidak ada penghasilan, semuanya dikerjakan oleh istri, istri mencari nafkah, tapi ridho, suami tinggal di rumah, ngurus anak dan rumah tangga ridho, antara minkum, di antara kamu semuanya ridho, itu tidak ada dosa. Saling sodako. Inilah yang harus dijaga. Makanya sesungguhnya sakinah, mawaddah, warahmah itu bukan berarti istri yang terus-terusan dibahagiakan oleh suami. Suami yang terus-terusan dilayani oleh istri, bukan. Ridho, sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah satu sama lain berbagi, satu sama lain ridho, satu sama lain saling asah, saling asuh, saling asih, saling melengkapi satu sama lain, saling menutupi aib, saling berterima kasih, saling memuji, saling memberikan kebahagiaan, saling menanggung kesedihan bersama. Itulah yang disebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Insyaallah perjuangan Bu Iya udah mendapatkan pahala. Baik urusan memerintahkan suami untuk ibadah pada Allah, adapun suami bisa nggak bisa, mau tidak mau kembalikan kepada Allah. Dayusnya tidak ada. Kenapa? Karena udah memerintahkan untuk mengajak kepada suami dan keluarga. Kemudian mencari nafkah dan suami mengurus rumah tangga, didiskusikan. Bagi-bagi tugas, yang penting di dalamnya adalah ridho sama ridho. Ketika udah terjalin ridho sama ridho, maka akan terbangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah. Gitu ya Bu ya, kurang lebih ya. Alhamdulillah. Mohon maaf, kayaknya nanti ada tamu ya. Jadi mohon maaf tidak bisa panjang lebar lagi.
insya Allah lain kesempatannya, Iya. lain waktu kita bisa ngobrol lagi, Alhamdulillah. bisa curhat lagi. Memang banyak urusan rumah tangga kita, Iya. urusan sosial kita yang harus kita tuntaskan satu-satu. Dari saya mohon maaf ya Bu ya, kalau Bu ya kurang puas atas jawaban saya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bunda. Sekarang saya agak sedikit plong gitu. Jadi nggak beban lagi kalau misalnya suami masih belum tetap mau sholat. Saya mudah-mudahan saya bisa sabar. Sabar itu susah banget. Ya, Ya dengan kadang-kadang kita- sabar itu insya Allah satu waktu Ya. akan bisa terbuka. Buahkan hasil ya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bunda atas Iya. masukannya, sarannya, ilmunya. Mudah-mudahan manfaat buat saya, Amin, ya. khususnya untuk keluarga saya bisa saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, dan ini juga saya berharap bukan hanya untuk Buya aja. Iya. Mudah-mudahan kalau ini dapat didengarkan orang untuk banyak orang juga. Iya, dan untuk manfaat jadi, untuk iya. semuanya. Terima kasih Bunda, khawatir Iya. nanti mengganggu ada tamu lagi. Saya mohon pamit aja Iya. karena udah siang. Iya. Terima Makasih kasih banyak ya, Bu, ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Ya. Assalamualaikum Bunda.